Oke, kita udah bahas tentang bagaimana cara mentransformasikan dari domain N ke domain Z. Dari XN menjadi XZ. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita untuk mentransformasi balikan? Sebelum itu, sebenarnya apa sih motivasi dari kita mentransformasikan dari domain N ke domain Z in the first place gitu kan? Nah, sebenarnya nanti akan terlihat manfaatnya ketika kita sudah menganalisis sistem. Karena apa yang kita kenal dengan konvolusi pada XN itu sesimpel merupakan perkalian perkalian pada domain Z gitu. Konvolusi pada domain N itu adalah perkalian pada domain Z. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mencari respon suatu sistem, ya kan? Respon suatu sistem kita cari, misalkan sistem kita kalau dalam domain N adalah Hn, kita kasih sinyal input Xn, keluarannya adalah Yn. Yn itu berarti kan Xn konvolusi Hn. Ya. Beberapa kasus memang perhitungan konvolusi ini nggak mudah gitu. Nah, makanya sistemnya sama, kita bisa transformasikan dulu menjadi Hz, kemudian input Xn kita transformasi juga menjadi Xz, kemudian responsnya sesimpel kita kalikan antara fungsi transfer Hz dan juga Xz. Setelah itu, untuk mendapatkan respons pada domain N, kita transformasi balikan menjadi Yn gitu. Sama dengan apa? Nah, jadi itu motivasinya kenapa kita perlu inverse Z transform. Jadi, untuk mengembalikan XZ menjadi XN itu dibutuhkan inverse Z transform. Manfaatnya itu untuk analisis sistem seperti ini. Nah, kalau teman-teman baca di buku ya, sebenarnya ada definisi integral ya. Ada definisi integral dari inverse Z transform itu adalah integral kontur kalau nggak salah, 1/2 Pj integral X Z Z pangkat N-1 dz. Nah, ini aja kita ngeliatnya udah ngeri gitu. Dan memang secara komputasi ini juga agak sulit gitu. Makanya biasanya untuk melakukan transformasi Z balik, kita menggunakan tabel acuan gitu. Jadi ada bentuk-bentuk dari transformasi, bentuk-bentuk XZ yang bisa kita transformasikan secara mudah menjadi XN gitu. Nah, nanti kalau kita diberikan suatu XZ sembarang, kita akan coba nyatakan XZ ini menjadi kombinasi dari bentuk-bentuk spesial tadi yang ada pada tabel gitu. Dengan cara pecahan parsial, manipulasi aljabar, dan sebagainya. Nah, jadi ini ya, tabelnya yang ini. Nah, yang ini. Nah, beberapa kita udah cukup familiar nih. Kayak misalkan delta N, ya dia ditransformasi Z kan menjadi 1. Atau kalau sebaliknya, kita punya 1 dalam domain Z, ditransformasi balikan menjadi delta N. Kemudian UN, kalau ditransformasi Z kan menjadi 1/1 kurang Z pangkat minus 1. Kan nomor 2 ini adalah kasus khusus dari nomor 3 ya, ketika A-nya sama dengan 1. Sedangkan kalau kita punya bentuknya seperti ini, kita transformasi balikan dia menjadi seperti ini. Atau tergantung sih, dia tergantung ROC-nya. Kalau ROC-nya eksterior lingkaran, dia sinyal kausal. Tapi kalau bentuknya sama, ROC-nya dalam lingkaran, dia menjadi bentuk non-kausalnya. Nah, kalau yang ini, sifat nomor 4, bisa kita buktikan dengan sifat-sifat dari transformasi Z ya. Itu juga ada beberapa sifatnya. Bisa diingat, bukan merupakan topik kita, bukan merupakan tanggung jawab kita untuk menurunkan itu semua secara detail, karena itu terlalu banyak juga. Tapi ini bisa cukup diingat ya nomor 4 ini. Ini beberapa kali juga sering kepake.
Nah, 7, 8 ini merupakan bentuk khusus dari 9, 10. Jadi yang perlu diingat adalah nomor 9 dan nomor 10. Kalau kita punya eksponensial dikalikan dengan sinusoid, kalau cos dia bentuk atasnya kayak gini. 1 kurang AZ pangkat minus 1 cos omega. Kalau sinus dia bentuk atasnya gini. AZ pangkat minus 1 sin omega. Nah, bentuk bawahnya juga diingat saja. Nah, kurang lebih 1, 2, ya 1, 3, 4 ya. 1, 3, 4, 9, 10. Ini bentuk-bentuk yang silakan teman-teman ingat ya. Ingatnya jangan di rote memorization, tapi sering-sering berlatih aja, nanti akan hafal sendiri bentuk transformasi Z-nya dan juga transformasi baliknya. Nah, ya kayak gini intinya gitu untuk transformasi Z balik atau inverse Z transform. Sebagai contoh ya, misalkan kita punya sinyal, kita punya ini ekspresi XZ sama dengan 1/1 kurang alfa Z pangkat minus 1 minus 1 dikurang 1 minus beta Z pangkat minus 1. Let's say asumsikan alfa itu kurang dari beta dan ROC-nya itu adalah, oke, kita bakal ngomongin 3 kasus deh. Kasus 1, kalau ROC-nya itu Z lebih besar dari beta. 2, Z lebih kecil dari alfa. Ketiga, Z di antara atau mutlak Z di antara alfa dan beta. Nah, gimana nih bentuk dari XN-nya? Oke. Pertama-tama kita coba gambar dulu apa sih ROC-nya yang mana gitu kan. Oke, berarti ada 2 nih, ada 2 lingkaran. Lingkaran berjari-jari alfa yang di dalam sama lingkaran berjari-jari beta. Ini beta, ini alfa. Ini bagian real, ini bagian imajinernya dari bidang kompleks, bidang Z. Kalau kasus pertama itu yang ini ya. Sorry. Kasus pertama itu yang luar. Mutlak Z lebih besar dari B. Perhatikan. Di sini kan ada 2 buah bentuk 1/1 kurang AZ pangkat minus 1. Berarti nanti akan ada 2 bentuk eksponensial nih, A pangkat N. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, ini dan ini, apakah dia kausal? Apakah dia ada suku UN? Atau dia anti kausal? Ada suku U minus N minus 1 gitu. Ya, kita penalarannya dari sini, dari ROC-nya sini. Kalau dia di luar, berarti kan kalau dia yang di kuning ini, berarti kan dia eksterior bagi yang beta dan juga eksterior bagi yang alfa. Berarti dua-duanya akan kausal. Makanya untuk kasus pertama, XN-nya adalah alfa pangkat N UN ditambah beta pangkat N UN gitu. Sedangkan kasus kedua saya kasih warna biru ya. Z kurang dari alfa. Oh, berarti dalam nih. Nah, perhatikan, dia terhadap yang alfa dia interior. Terhadap yang beta dia juga interior nih. Oh, berarti dua-duanya anti kausal. Berarti XN-nya, ingat kalau dari tabel ini, oh dia berarti yang ini nih, yang nomor 5. Oh, tapi hati-hati, dia ada minusnya. Oke, kalau dia anti kausal, dia ada minusnya. Oh, berarti minus alfa pangkat N U minus N minus 1 dikurang beta pangkat N U minus N minus 1 gitu. Yang ketiga, itu saya coba kasih warna hijau ya misalkan. Dia kan mutlak Z di antara A dan B. Oh, berarti kalau di sini dia adalah yang hijau ini. Iya nggak? Mutlak Z di antara lingkaran berjari-jari alfa dan beta. Oh, kalau terhadap alfa dia itu eksterior, kalau terhadap beta dia interior. Oh, berarti nanti yang ini dia akan kausal. Sedangkan yang ini nanti jadi anti kausal.
Makanya xn-nya itu adalah alfa pangkat n UN minus beta pangkat n U minus n minus 1. Nah, jadi kayak gitu ya. Itu salah satu demonstrasi tentang inverse Z transform. Mungkin demonstrasi lain itu bisa kita lakukan di video-video berikutnya ya. Nanti ketika kita udah ngomongin tentang sistem, itu bakal banyak keaplikasikan deh tentang inverse Z transform. Tapi untuk sekarang kayak gitu dulu ya. Pentingnya kita bisa mengingat beberapa elemen pada tabel ini supaya bisa cepat melakukan transformasi Z maupun transformasi Z balik gitu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pada video berikutnya.